Kebijakan Pak Kepala Badan tahun 2022 ini dicanangkan sebagai tahun penempatan, karena memang ada penurunan yang cukup signifikan penempatan pekerja migran kita selama pandemi COVID-19, sehingga nanti akan kita launching bulan Agustus rencana tahun penempatan, dan kita akan mengenjot sebanyak-banyaknya penempatan pekerja migran dengan berbagai macam skema yang sudah ada sesuai dengan undang-undang. Ada skema B2B, skema G2G, skema G2P, kemudian skema mandiri dan UKPS. Rencana tahun penempatan ini juga sejalan dengan peningkatan kapasitas dan profesional para pekerja migran kita ini, karena kita terus terang mendorong penempatan pekerja migran ini di negara-negara yang memiliki perlindungan terhadap tenaga kerja asing yang baik, kemudian memberikan penghormatan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia, kemudian juga terus terang kita juga mendorong penempatan di negara-negara yang ada perjanjian kerja MOU dengan negara kita. Walaupun MOU itu kalau untuk G2G itu harus dari Kementerian Tenaga Kerja, bukan dari kita BB2MI. Sehingga memang prosesnya agak panjang karena harus melalui harmonisasi dan ratifikasi oleh Kementerian Luar Negeri. Namun kita juga membuat terobosan untuk mendorong penempatan jalur G2P, government to private. Kami bulan lalu baru saja ke beberapa negara di Timur Tengah, dan ternyata banyak peluang-peluang kerja yang untuk di luar jabatan-jabatan domestik yang bisa kita raih dan kita capai. Kemudian selanjutnya tentu saja kita mengharapkan juga pekerja migran kita ini mendapatkan gaji atau salary atau allowance yang cukup baik. Jangan sampai ditempatkan di negara sana upahnya juga nggak jauh beda sama UMP atau UMR kita yang ada di negara kita. Percuma saja. Kemudian juga kita di satu sisi juga harus menyiapkan sumber daya yang mumpuni, yang memiliki kemampuan, kapasitas, kapabilitas, keterampilan, dan ini ada pada tingkat-tingkat level kabupaten kota. Ada suatu pergeseran bahwa amanat untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan ini di Undang-Undang 18 tahun 2017 sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Jadi ada beberapa kewenangan atau tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2017 ada pada pemerintah pusat, kemudian ada pada pemerintah provinsi, ada pada pemerintah kabupaten kota, bahkan sampai dengan pemerintah desa. Kami sangat concern selaku Badan Perlindungan ini bukan hanya kita melakukan penempatan, namun juga kita memberikan perlindungan kepada para pekerja migran kita yang baik sebelum berangkat, pada saat mau berangkat, pada saat sudah bekerja, dan sampai dengan setelah bekerja. Karena itu amanat undang-undang. Walaupun stakeholdernya di perlindungan itu sangat banyak, walaupun tugas tanggung jawabnya adalah sangat besar di BP2MI. Kita tidak bisa mengawasi pekerja migran kita yang ada di luar karena tugas tanggung jawabnya adalah tugas dari Naker memiliki atasan tenaga kerja di beberapa negara. Kemudian kita juga sangat bergantung pada perwakilan-perwakilan negara kita yang ada di luar sana. Idealnya kita memiliki kaki tangan atau agen-agen yang ada di negara-negara tempatan sana. Namun terus terang kemampuan negara untuk membiayai itu masih sangat minim. Kita berjalan pada landasan filosofi, slide nomor 3. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945,
bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa ada amanat pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya, dan diturunkan lagi dalam Undang-Undang 18 Tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran yang mengganti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati dan dijamin penegakannya. Kemudian negara menjamin hak, kesempatan dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara. Jadi intinya adalah kita tidak memobilisasi para pekerja migran untuk berangkat ke luar negeri, namun kita memfasilitasi. Rejim yang ada di Undang-Undang 18 jelas adalah rejim perlindungan dan pemberian hak pada pekerja migran. Mereka bisa mendaftar sendiri langsung melalui dinas-dinas tenaga kerja yang ada di kabupaten kota. Apa itu penempatan pekerja migran? Adalah suatu upaya pemerintah untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak. Kita memiliki bonus demografi yang sangat tinggi, yang ini merupakan bisa menjadi peluang kita. Di samping keterbatasan lapangan kerja di negara kita juga memiliki peluang-peluang kerja di luar. Yang ini harus kita raih. Tujuannya adalah untuk meningkatkan harkat, martabat, hak asasi manusia, perlindungan hukum, sosial dan ekonomi, serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas. Lanjut, sejarah penempatan pekerja migran kita ini sebenarnya bagian dari sejarah masa lalu yang sudah cukup panjang, bagian dari migrasi sejak zaman kolonialisme. Mungkin dulu ada teman-teman kita yang bekerja di Suriname, kemudian ada yang bekerja di beberapa negara dalam rangka untuk waktu itu secara paksa ya, Romusa, untuk membangun fasilitas karena waktu itu negara Jepang masih berkuasa tahun 43 sampai 45. Kemudian juga tahun 70 mulai ada Ditjen Bina Guna Depnaker untuk melakukan penempatan. Kemudian tahun 86 ada pusat AKN antar kerja antar negara, Sekjen Depnaker Trans, yang memfasilitasi penempatan pekerja migran. Kemudian berubah nama menjadi Direktorat PT KLN. Tahun 2001 Direktorat Jenderal PP TKLN Depnaker Trans, kemudian lahirlah BNP 2 TKI pada tahun 2004. Dasarnya adalah Undang-Undang 39 tahun 2004. Jadi sebenarnya idealnya adalah pemisahan bahwa urusan untuk pekerjaan luar negeri ya urusan BNP 2 TKI waktu itu. Kemudian 2017 karena undang-undang berubah menjadi BP2MI. Lanjut, ada skema-skema yang diamanatkan oleh undang-undang, skema G2G, kemudian ada skema lain, private to private, skema untuk kepentingan perusahaan sendiri. Misalnya ada perusahaan di Indonesia, BUMN, yang mendapatkan proyek pekerjaan di negara lain, itu skema UKPS. Kemudian ada skema mandiri. Nah ini perbandingannya, skema G2G kita baru 3,8%, sementara yang lain adalah 96,2%. Ini peran serta swasta P3 ini sangat besar. Kita sekarang di samping skema G2G yang sudah ada, Korea dengan Jepang, kita sedang merintis pengiriman perawat untuk ke Jerman. Dibutuhkan sekitar 200 perawat. Namun pelatihan bahasanya sangat panjang untuk bahasa Jerman, karena harus lulus bahasa Jerman yang diamanatkan oleh pemerintah Jerman sana. Dan kita harapkan September depan kita sudah berjalan, dan kemarin ada tambahan lagi, mereka minta 300 perawat untuk ke Jerman. Dan semua pelatihannya dari negara Jerman. Kita kerjasama skema G2G dengan
via Triple Win, kemudian dengan pemerintah Jerman, dan juga ada peluang-peluang lain. Kami baru saja kedatangan dari UMEMA yang ternyata mereka menempatkan para perawat bukan hanya di Belanda, namun juga di beberapa negara-negara Eropa. Nah, ini sedang kita tindak lanjuti. Kemudian juga kita sedang membuka peluang-peluang skema lain dengan negara UEA untuk sektor-sektor non-domestik yang kerja formal. Lanjut, ini rata-rata kondisi normal sebenarnya kita 275.000 per tahun, namun karena COVID kemarin bisa jatuh di bawah 100.000. Kemudian lanjut, dan pada masa tahun 2021 kita hanya bisa menempatkan 72.624. Ini bukan karena ada larangan dari negara kita, namun karena memang negara-negara tempatan yang ada di sana menutup, dan bahkan ada negara yang memulangkan para pekerja migran Indonesia karena situasi pandemi COVID. Ini situasi global. Apa itu strateginya penempatan pada masa transisi? Yang pertama adalah pencanangan tahun penempatan 2022. Kemudian kita proaktif untuk membuka skema penempatan pemerintah dan skema-skema lainnya. Kemudian kita meningkatkan kualitas layanan penempatan non pemerintah. Kemudian kita mengedepankan perlindungan, dan juga kita sudah memulai melakukan pemetaan terhadap kantong-kantong yang bisa menjadi sumber-sumber para pekerja migran.